Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para teman Heri Firdaus. Hari ini merupakan hari yang sangat ditunggu bagi semua bacalek seluruh Indonesia. Karena hari ini Mahkamah Konstitusi melakukan sidang menetapkan keputusan untuk menetapkan apakah pemilu 2024 itu sistem terbuka apa tertutup. Mari kita lihat proses sidangnya. Pertama, ada pembukaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi Hakim Konstitusi Anwar Usman. Silakan. Garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Oke, sidang ini hasil dari gugatan yang diajukan oleh Albert Ola Hasan Setiawan Mudanan dari Chua pada tanggal 10 April 2023. Beliau menggugat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Beliau menggugat bahwa sistem pemilu yang sekarang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi faktanya bagaimana? Coba kita lihat lagi hasil proses sidangnya. Yang menarik nanti ada dari Profesor Hakim Konstitusi Bu Eni. Dia menemukan fakta-fakta, termasuk fakta-fakta dari fraksi PDIP waktu penyusunan Undang-Undang Pemilu sebelumnya. Menemukan fakta sebagai berikut. Pertama, FPDIP melalui juru bicaranya Aberson Malesi Halo dalam rapat BP MPR kedua dengan agenda sidang pemandangan umum fraksi tentang materi sidang umum MPR pada 6 Oktober 1999 menyatakan, karena anggota DPR ini orang, bukan partai politik, maka juga harus orang yang dipilih. Terserah sistemnya apakah proporsional, apakah distrik, tapi yang menjadi masalah prinsip adalah harus memilih orang. Karena yang mewakili rakyat itu orang, bukan partai politik seperti yang berlaku selama ini. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 42. Berbeda dengan pendapat Aberson Malesi Halo, dalam forum sidang yang sama, Gregory Seto Haryanto, FPDKB mengusulkan untuk memilih anggota DPR, DPRD 1, DPR 2, sementara masih dapat diselenggarakan dengan sistem proporsional yang mencoblos gambar partai politik. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku 5 halaman 55. Kedua, dalam rapat PAS 1 BPM MPR ke-11, 4 Februari 2000, anggota PAS 1 BPM MPR melaporkan kunjungan mereka ke sejumlah daerah yang dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat
mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perubahan UUD 1945. Hatta Mustafa, FPG, ketika melaporkan hasil kunjungan ke Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, melaporkan berkembangnya aspirasi untuk mengubah sistem pemilihan umum menjadi sistem distrik dan seluruh anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 64. Selanjutnya, Yakob Tobing, FPDIP, melaporkan aspirasi dari Maluku dan Sulawesi Selatan yang pada intinya menghendaki pemilihan umum dimasukkan dalam UUD dan perubahan sistem pemilihan umum dari proportional representation menuju simple majority, simple constituency pada sistem distrik. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 65. Kemudian dalam rapat PAS 1 BPM MPR ke-30 pada 5 April 2000, Sucipto FPDIP melaporkan aspirasi atas kunjungan ke Jambi dan Bengkulu yang menghendaki pemilihan umum dilaksanakan dengan sistem distrik murni. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku 5 halaman 75. Menilai lanjut rapat-rapat sebelumnya dalam rapat tim perumus PAS 1 BPM MPR 6 Mei 2000, Yusuf Muhammad FKB menegaskan usul partainya bahwa untuk memilih anggota DPR menggunakan sistem distrik. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 77. Pada rapat PAS 1 BPM MPR ketiga pada 22 Mei 2000, Fali Nasin Kasubekti fraksi UD juga menyinggung soal sistem pemilihan umum, apakah akan mengubah dari sistem proporsional atau apakah mengubah ke sistem distrik. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 82. Menegaskan pendapat tersebut dalam rapat PAS 1 BPM MPR ke-37 pada tanggal 30 Mei 2000, Valina mengemukakan untuk memberdayakan DPR. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem pemilihan umum, yaitu sistem pemilihan umum proporsional harus diubah menjadi distrik. Lebih jauh, Valina menambahkan, selain itu juga yang ketiga juga akan dengan sendirinya memberdayakan partai-partai politik karena tidak ada pilihan lain bagi partai kalau dengan distrik sistem. Maka partai itu harus mulai menata dirinya, mulai dari soal rekrutmen, kaderisasi sampai soal perbaikan dari struktur kepartainya mulai dari tingkat pusat sampai ke bawah. Oleh karena dengan distrik nanti, maka distrik-distrik itulah yang harus betul-betul siap untuk mempersiapkan calon-calonnya. Walaupun tidak membuka kemungkinan calon-calon muncul tidak dari distrik-distrik yang bersangkutan. Nanti akan diatur dalam mengenai undang-undang pemilu dan kepartaian. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku 5 halaman 87. Ketiga, berbeda dengan Valina, Ali Hadi Kiai Demak, FP3, berpandangan mungkin lebih cocok memilih anggota DPR menggunakan sistem pemilihan umum proporsional. Namun Ali Hadi mengusulkan agar sistem pemilihan umum tidak dicantumkan atau diatur dalam UUD dalam Undang-Undang Dasar. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 93. Sejalan dengan Ali Hadi, Katin Subiantoro FPDIP menilai sistem pemilihan umum proporsional lebih tepat diterapkan di Indonesia. Lebih lanjut, wakil fraksi PDIP ini menyampaikan, yang pertama, masalah yang timbul yaitu tentang sistem pemilihan apakah distrik atau proporsional dan sebagainya. Menurut pandangan PDIP, sistem pemilu tetap pada sistem proporsional karena kami menganggap bahwa harga atau hak rakyat yang tertinggi adalah ketika pemilu itu suara rakyat dari segala lapisan sama harganya. Kalau itu kita menganut sistem pemilihan distrik, maka akan terjadi penghilangan beberapa suara rakyat. Kalau jagonya itu tidak memenuhi jumlah suara yang diperlukan. Dengan demikian, maka suara rakyat yang sangat berharga itu akan menjadi hilang. Untuk itu, fraksi PDIP tetap menyarankan atau mengusulkan sistem pemilu adalah sistem proporsional. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 98-99. Menarik, waktu proses amandemen Undang-Undang Dasar, ternyata sebenarnya sejarah-sejarah amandemen itu dari risalah-risalahnya, PDIP sebenarnya tidak mau sistem distrik atau yang sejenisnya, malah usulan beliau mereka adalah tetap menggunakan proporsional. Tapi sekarang PDIP yang sangat setuju dengan sistem tertutup. Tapi usulan-usulan yang sangat mencuat dengan sistem distrik sangat sangat kuat waktu itu. Tapi akhirnya dipilihlah dengan sistem proporsional. Coba kita lihat selanjutnya apa rasionalisasi dari Hakim MK Saldi Isra yang mengarah pada ketetapan keputusan
kali ini dan dilanjutkan oleh pembacaan keputusan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilihan umum yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun karena secara konseptual dan praktek, sistem pemilihan umum apapun yang dipilih pembentuk undang-undang, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun dengan daftar tertutup, bahkan sistem distrik sekalipun, tetap memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pilihan pembentuk undang-undang dan tetap terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam hal ini, jika ke depan akan dilakukan perbaikan terhadap sistem yang berlaku saat ini, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain yaitu: 1. Tidak terlalu sering melakukan perubahan sehingga dapat diwujudkan kepastian dan kemapanan atas pilihan suatu sistem pemilihan umum. 2. Kemungkinan untuk melakukan perubahan harus tetap ditempatkan dalam rangka menyempurnakan sistem pemilihan umum yang sedang berlaku, terutama untuk menutup kelemahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Ketiga, kemungkinan perubahan harus dilakukan lebih awal sebelum tahap penyelenggaraan pemilihan umum dimulai, sehingga tersedia waktu yang cukup untuk melakukan simulasi sebelum perubahan benar-benar efektif dilaksanakan. 4. Kemungkinan perubahan tetap harus menjaga keseimbangan dan ketersambungan antara peran partai politik sebagaimana termaktub dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan 5. Apabila dilakukan perubahan, tetap melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap implikasi dan implementasi dalam sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka, serta original intent dan penafsiran konstitusi terhadap pemilihan umum dan sistem pemilihan umum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di atas, maka dalil para pemohon yang pada intinya menyatakan sistem proporsional daftar terbuka sebagaimana ditentukan dalam pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Prof. Saldi Isra menyatakan bahwa Undang-Undang Pemilu merupakan open legal policy, artinya DPR dengan pemerintah berhak menyusun apa polisinya, apa kesepakatannya. Tapi dia menyarankan perubahan itu harus jauh-jauh hari dan memperhatikan kesinambungan dan aspirasi seluruh rakyat. Sehingga, kata Prof. Saldi Isra, dalil yang menyatakan pemohon sistem proporsional terbuka yang bilang sistem terbuka itu tidak tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar itu terbantahkan secara keseluruhannya. Artinya bahwa undang-undang yang ditetapkan DPR sama pemerintah itu adalah tidak menyalahi undang-undang. Kita coba simak lagi penjelasan selanjutnya dari Prof. Saldi Isra. Menimbang bahwa oleh karena konstitusionalitas norma pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.35 di atas, maka terhadap konstitusionalitas norma-norma dalam pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf B, pasal 386 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan huruf D, pasal 422 dan pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 2017 yang merupakan konsekuensi logis dan penyebaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017
dengan sendirinya telah terjawab sehingga menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Konklusi. Oke, itu jawaban dari Profesor Lee Isra menunjukkan bahwa undang-undang itu merupakan open legal policy dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Mari kita simak konklusi dari persidangan kali ini yang akan dibaca oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Anwar Usman. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon, dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion. Yes. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Akhirnya Konstitusi akuo, keputusan MK Hakim adalah Konstitusi menolak Hidayat permohonan para menyampaikan pemohon pendapat berbeda, untuk dissenting seluruhnya. opinion dengan pertimbangan hukum sebagai Meskipun berikut. Silakan Yang Mulia. setelah ini ada dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Artinya hasil keputusan kali ini, Mahkamah Konstitusi kali ini adalah menolak pemohon seluruhnya. Artinya pemilu 2024 tetap dengan sistem proporsional terbuka. Selamat buat teman-teman para politisi, para bacalek yang akan bertarung pada pemilu 2024. Semoga keputusan Mahkamah Konstitusi ini menambah semangat untuk terus berjuang di masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa para bacalek layak untuk menjadi wakil mereka, dan kepercayaan mereka harus jangan disia-siakan, karena Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan bahwa aspirasi rakyat harus disalurkan dengan benar, amanah harus dipegang dengan benar dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.